Bab 1296, Pedang Buatan Bibiku. Sander Y paling kesal ketika lawannya berbicara omong kosong selama pertarungan. Ketika dia mendengar ocehan pria misterius ini, dia merasa sangat kesal, jadi dia menghunus pedangnya dengan tegas. Dia benar-benar tidak dapat mengerti apa yang dipikirkan orang-orang yang suka mengobrol selama pertempuran. Sedang bertarung dan masih mencoba pamer. Sander Y juga suka pamer, tetapi dia lebih suka pamer setelah menang dalam pertarungan. Jika tidak menang, dan pamer, bagaimana jika dia kalah? Bukankah dia akan menjadi orang bodoh? Melihat Sander Y datang untuk membunuhnya, tatapan mata pria misterius itu langsung menjadi dingin. Dia memutar pergelangan tangannya dan langsung meninju Sander Y dengan pukulan ini. Monster ganas tiba-tiba menerkam keluar. Monster ini berbentuk seperti anjing, tetapi memiliki 6 ekor dan penampilannya sangat jelek. Begitu dia keluar, dia membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit Sander Y dengan ganas. Sander Y mengangkat tangannya dan menebas dengan pedangnya. Tetapi monster itu sama sekali tidak takut. Bukan hanya itu, dia menjadi semakin ganas, dengan cahaya pembunuh di matanya dan tampak sangat mengerikan. Brak! Saat pedang Sander Y mendarat, kepala monster itu terbelah dan darah yang tak terhitung jumlahnya berceceran. Tetapi, tepat ketika Sander Y hendak membunuh monster itu dengan satu pedang, dia sepertinya merasakan sesuatu dan wajahnya berubah drastis. Dia berbalik tiba-tiba, tetapi sudah terlambat. Mulut berdarah menerkam ke arahnya dengan kecepatan yang mengerikan dan menelannya dalam satu gigitan sebelum dia bisa bereaksi. Namun sesaat kemudian, cahaya pedang tiba-tiba keluar dan perut monster itu. Ketika dia keluar, wajahnya berubah. Karena saat ini, dia tidak lagi berada di luar alam makam langit. Ini adalah dunia yang gelap gulita di mana seseorang tidak dapat melihat tangannya di depan wajahnya. Pagoda kecil tiba-tiba berkata, "Nak, ada yang tidak beres, ini ilusi." Ilusi. Sander Y sedikit mengernyit dan perlahan menutup matanya. Tak lama kemudian, dia menjadi tenang dan merasakan sekelilingnya. Seperti yang dikatakan Tuan Pagoda, tempat ini adalah ilusi, dan monster yang baru saja dia bunuh dan monster yang menelannya juga merupakan ilusi. Orang misterius itu juga ilusi. Tanpa berpikir panjang, dia tiba-tiba mengayunkan pedangnya ke depan. Jelek. Ruang dan waktu di depannya terkoyak, tetapi sembuh dengan cepat dalam. Sebentar. Faktanya, tidak ada penyembuhan, yang ada hanyalah ilusi. Setelah melihat ruang dan waktu yang terkoyak sembuh, Sander Y tidak menghunus pedangnya lagi, tetapi langsung mengaktifkan pedang King Xuan dan menghilang di tempat. Pesawat ulang-alik. Dalam sekejap, Sander Y muncul di depan alam makam langit. Namun dunia yang dilihat Sander Y masih dalam ruang dan waktu yang gelap. Di luar, pria misterius itu menatap Sander Y yang berdiri tidak jauh dari sana dan berkata sambil tersenyum, "Apakah ini kultivator pedang? Kamu bahkan tidak bisa mematahkan ilusi." Kakak ketiga memandang Sander Y yang berdiri di langit dengan ekspresi tenang dan tidak khawatir sama sekali, karena dia percaya pada pria kecil ini. Pada saat ini, pria misterius itu tiba-tiba menghilang dari tempatnya dan berlari lurus ke arah Sander Y di kejauhan. Tetapi, di dunia Sander Y, semuanya masih tenang dan dia sama sekali tidak merasakan bahaya. Tepat saat lelaki misterius itu berlari di depan Sander Y yang berdiri di sana tiba-tiba menebasnya dengan pedang. Bang! Saat cahaya pedang menyambar, pria misterius itu dan Sander Y mundur dengan keras di saat yang bersamaan, tetapi tak lama kemudian, Sander Y pun berhenti. Setelah lelaki misterius itu berhenti, dia melihat tangan kanannya yang terluka, lalu perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Sander Y di kejauhan, agak tidak percaya. Bagaimana mungkin? Tidak jauh dari situ, Sander Y tiba-tiba membuka matanya. Perlahan dia menatap pria misterius itu dan berkata, "Kamu mungkin tidak tahu asal-usul pedang di tanganku." Sembari berbicara, dia berjalan perlahan ke arah pria misterius itu dengan pedang di tangan.
Pria misterius itu melirik pedang King Xuan di tangan Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, "Asal-usul." "Asal-usul apa?" Sander Ye menatap pria misterius itu, "Ini adalah pedang buatan bibiku. Apakah kamu mengerti?" Pria misterius itu terkekeh, "Kamu?" Suara penguasa 9 negara tiba-tiba terdengar dan lapangan, dia mengulur waktu. Pria misterius itu menoleh dan menatap penguasa 9 negara tanpa berkata apa-apa. Saat ini, Tianol Huanggu dan yang lainnya sedang melihat pria misterius itu. Sekarang seseorang telah maju, mereka sangat senang. Pria misterius itu menatap dao leluhur di langit, tetapi dao leluhur tidak bereaksi sama sekali. Pria misterius itu terdiam sejenak, lalu menatap Sander Ye lagi, "Karena kamu ingin mati, maka aku akan mengabulkan permintaanmu." Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Tak jauh dari situ, hampir di saat yang bersamaan, Sander Ye berubah menjadi cahaya pedang dan membunuh. Sekarang Sander Ye memiliki pemahaman umum tentang kekuatan pria misterius ini. Dia tahu bahwa pihak lain belum mengerahkan kekuatannya yang sebenarnya. Ini normal, orang-orang kuat yang datang ke sini pada dasarnya tidak akan bertarung terlalu keras. Bagaimanapun, mereka bukanlah satu kesatuan, dan mereka juga waspada terhadap orang lain. Begitu pula dengan pria misterius ini, kekuatannya sebenarnya jauh lebih kuat daripada pria kuat lainnya, tetapi dia belum menunjukkan kartu trufnya yang sebenarnya. Mereka semua memiliki motif tersembunyi. Tak lama kemudian, Sander Ye dan lelaki misterius itu bertarung dengan sengit. Lelaki misterius itu memang lebih kuat, tetapi ia tak bisa berbuat apa-apa terhadap Sander Ye. Terlebih lagi, dengan bantuan garis keturunan iblis yang gila, Sander Ye menjadi semakin kuat, dan ia menjadi semakin berani seiring berjalannya pertempuran. Melihat pemandangan ini, saudari ketiga menghela napas lega. Harus dikatakan bahwa adik ke-9 yang baru dikenal itu sangat kuat. Sangat jarang bagi pemuda seperti itu untuk dapat bersaing dengan sekelompok pria kuat kuno. Tanpa berpikir panjang, dia bergegas menyembuhkan lukanya. Sander Ye telah membeli waktunya, jadi dia harus menghargainya. Adapun di ujung langit, Tianol Huanggu dan yang lainnya tampak sedikit muram ketika mereka melihat Sander Ye semakin kuat dalam pertempuran. Harus dikatakan bahwa kekuatan Sander Ye benar-benar melawan langit. Seorang jenius tingkat ini tidak dapat ditemukan di 10 tingkat alam semesta peradaban. Dari mana ini datangnya? Dapat dikatakan jika mereka tidak mengandalkan jumlah, mereka sama sekali tidak ada apa-apanya dibandingkan kultivator pedang muda di hadapan mereka. Bang! Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara keras dari jarak yang tidak jauh. Lalu tiba-tiba muncul cahaya pedang yang menyapu segalanya. Melihat hal itu, orang-orang kuat di sekitarnya segera mundur. Gelombang kejut yang dahsyat itu langsung membuat Sander Ye dan lelaki misterius itu mundur dengan keras. Setelah Sander Ye berhenti, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dalam sekejap, ribuan cahaya pedang langsung menebas ke arah lelaki misterius yang baru saja berhenti di kejauhan. Melihat Sander Ye bertarung semakin keras, wajah pria misterius itu menjadi gelap di balik topengnya. Dia menatap Sander Ye yang sedang berlari ke arahnya, dan mengepalkan tangan kanannya perlahan. Saat berikutnya, dia meninju dengan keras. Dengan pukulan ini, pusaran hitam besar tiba-tiba muncul di depannya. Dalam sekejap, ribuan cahaya pedang langsung ditelan oleh pusaran hitam itu. Tetapi saat Sander Ye sendiri tiba, pusaran hitam itu benar-benar terkoyak oleh pedang Sander Ye. Melihat pemandangan ini,
wajah pria misterius itu tiba-tiba menjadi sedikit jelek. Pedangmu. Pada saat itulah Sander Ye mendatanginya sambil membawa pedang. Pria misterius itu menunjuk satu jarinya, dan saat dia melakukannya, sebuah kata emas, Tao, tiba-tiba muncul. Bang! Pedang Sander Ye menebas kata, Tao, dan dia langsung terlempar, tetapi tak lama kemudian, sebuah tangan menopangnya. Ini saudara ketiga. Kakak ketiga memandang lelaki misterius di kejauhan dan berkata dengan suara yang dalam, ini adalah kata Tao, yang diberikan oleh Dao leluhur, yang mengandung kekuatan Dao leluhur yang tak terbatas. Terbatas. Sander Ye menatap tangan kanannya dan merasakan tangan itu mati rasa. Di kejauhan, kata Tao, di depan pria misterius itu perlahan naik ke udara dan akhirnya melayang di atas kepalanya. Pada saat ini, seluruh tubuhnya benar-benar tampak berwarna keemasan samar. Perlindungan leluhur yang jauh. Melihat pemandangan ini, Tianol Huanggu di lapangan terkejut, dan ada rasa iri yang tak terselubung di matanya. Perlindungan jauh leluhur. Seperti namanya, artinya memiliki perlindungan dari Dao leluhur, dan ini bukan perlindungan sederhana. Memiliki perlindungan dari Dao leluhur berarti seseorang dapat memobilisasi 30% kekuatan Dao leluhur. 30% kekuatannya. Dengan 30% kekuatan Dao leluhur, itu akan cukup untuk menyapu seluruh peradaban kosmik sebanyak 10.000 kali. Ini sama saja dengan curang. Mereka tidak pernah menyangka kalau lelaki misterius itu ternyata mendapat perlindungan dari Dao leluhur. Hal itu membuat mereka amat in. Dengan perlindungan Dao leluhur, aura pria misterius itu tiba-tiba berubah drastis. Jika aura sebelumnya adalah sungai, maka saat ini, aura yang keluar dari tubuhnya seperti lautan luas. Di samping saudari ketiga, Sander Ye sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Dia bergegas menuju pria misterius itu dengan pedang Qingxuan di tangannya, tetapi dihentikan oleh saudari ketiga. Kakak ketiga melotot ke arahnya dan berkata, anak bodoh, jangan gegabah, orang itu sekarang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Tidak mudah untuk melawannya. Sander Ye menyeringai, sejujurnya, kakak ketiga, aku pernah bertarung melawan musuh yang jauh lebih kuat darinya. Kakak ketiga mengernyitkan dahinya, lebih cakap dari dia. Sander Ye mengangguk. Kekuatan Fasa Fan pasti dapat menghancurkan pria misterius di depannya. Kakak ketiga berkata dengan suara berat, mengapa keluargamu tidak membantumu? Sander Ye menggaruk kepalanya dan terkekeh. Aku anak yang suka bermain bebas, ini adalah tradisi di keluarga kami. Omong kosong. Kakak ketiga sedikit mengernyit, bagaimana bisa dibesarkan seperti ini? Jangan tersenyum seperti orang bodoh. Aku tidak peduli tradisi apa yang dimiliki keluargamu. Dalam keluarga kami, kakak tertua adalah yang terkuat. Jika kakak tertua tidak ada di sini, kakak kedua akan mengambil alih. Jika kakak kedua tidak ada di sini, aku akan mengambil alih. Apakah kamu mengerti? Sander Ye berkata dengan serius, kakak ketiga, aku tidak takut padanya, aku bisa melakukannya. Kakak ketiga melotot ke arahnya dan berkata, sembuhkan lukamu dulu. Aku sudah cukup istirahat. Sander Ye merasa tidak berdaya. Kakak ketiga menoleh dan menatap pria misterius itu. Dia melangkah maju. Saat melangkah, dia sudah berada 100 kaki di depan pria misterius itu. Dia menatap pria misterius itu dan berkata, kamu tahu kakak tertuaku? Kurasa kamu berasal dari era yang sama dengannya. Aku jadi penasaran.
Pria misterius itu berkata dengan tenang, pada saat ini, kamu masih ingin menunda waktu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Lingso dapat menyapu semuanya begitu dia keluar? Kakak yang ketiga tersenyum dan berkata, kalau begitu kamu akan berduel dengan kakak tertuaku nanti. Pria misterius itu menyipitkan matanya sedikit. Kakak ketiga mengangkat bibirnya sedikit, tidak berani. Pada saat ini, Dao leluhur tiba-tiba mengulurkan jarinya dan mengetukkannya dengan ringan. Bang! Kekuatan-kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan seperti hujan, dan dalam sekejap, semua orang kuat di bawahnya benar-benar meningkatkan alam mereka lagi di tempat. Wajah saudari ketiga menjadi gelap. Pria misterius itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, sekarang kamu tahu apa itu keputusasaan, kan? Bertarung melawan Dao leluhur. Betapa bodohnya, betapa bodohnya. Bersambung.